Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu melindungi kita. Keluar masuk kita dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Selama kita bergantung dan berharap kepada Tuhan, otomatis perlindungan Tuhan selalu hadir bagi setiap orang yang berserah hanya kepada Kristus saja. Puji Tuhan, kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Dan tema kita pada saat ini adalah lolos dari bahaya. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan berbicara, mengutarakan isi hati Tuhan kepada kami, agar iman kami terus kuat, kami tambah teguh, tambah setia untuk mengiring Tuhan, dan tetap percaya apapun yang terjadi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, so pasti adalah berkat untuk kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk merenungkan firman Allah. Haleluya. Amin. Renungan kita pada saat ini sudah sampai di Kisah Rasul pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-7. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Haleluya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, di Kisah Rasul pasal 12 ketika Anda membaca semua pasal ini, kita melihat bagaimana Herodes membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dan ternyata orang yang sirik, orang yang iri hati, orang yang jahat yang ada di sekitar Yerusalem senang ketika melihat Yakobus dapat dibunuh, dihukum mati, padahal nggak salah, tetapi dihukum mati. Dan rupanya orang-orang yang cemburuan senang sekali. Orang-orang jahat ini mereka happy, mereka bergembira. Ketika Herodes melihat, wah, ternyata bunuh orang bikin senang banyak orang ya, maka dia punya cita-cita juga untuk melakukan hal yang sama kepada Petrus. Tetapi Tuhan akan memakai Petrus belum selesai. Tuhan masih akan memakai Petrus untuk rancangan-rancangan Tuhan yang besar dan ajaib dalam kehidupan Petrus. Oleh sebab itu, saudaraku, kita bisa melihat bahwa meskipun Raja Herodes punya niat jahat untuk mematikan Petrus, menangkap, berhasil Yesus, Petrus ditangkap berhasil, lalu ingin dibunuh, Tuhan tidak biarkan. Tuhan bertindak, Tuhan turun tangan, karena Petrus masih ada rancangan Tuhan yang besar yang akan Tuhan pakai dalam kehidupannya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita juga percaya sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mampu bertindak dengan cara yang ajaib untuk meloloskan kita dari berbagai bahaya. Sebagaimana Petrus, dia nggak nyangka dia juga akan ditangkap dan mau dibunuh, saudara. Tetapi kan Tuhan lebih tahu, dan Tuhan punya rancangan yang luar biasa untuk melepaskan Petrus agar lolos dari bahaya. Kita juga percaya, meskipun kita tidak tahu, kita tidak mengerti, ada bahaya apa ini? Ada rancangan jahat apa ini? Apa yang akan terjadi sebentar atau besok atau hari-hari berikutnya, kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu pasti ada Tuhan Yesus yang lebih mengerti daripada kita. Ada kuasa Tuhan yang lebih besar daripada bahaya-bahaya yang mengancam. Sehingga kita tidak perlu hidup dalam ketakutan, tidak perlu hidup dalam kegentaran. Percayalah, Tuhan masih memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan ingin kita untuk menjadi alatnya, untuk membuat orang lain dapat mengenal isi hati Tuhan, dapat percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, dan orang lain dapat makin diberkati merasakan kasih Tuhan. Kita percaya hal yang demikian, sehingga hidup kita bukan ditentukan oleh niat jahat orang lain, tetapi hidup kita ada di tangan Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, meskipun Petrus sudah ditangkap, dimasukin ke dalam sel yang berlapis-lapis pengawalnya, saudara. Kalau secara logika, siapa yang bisa meloloskan Petrus? Petrus nelayan biasa, Petrus rakyat miskin, Petrus tidak punya koneksi politik, Petrus bukan dari keluarga yang oke, yang the have. Petrus adalah orang yang biasa, gak ada yang tahu siapa dia biasa-biasa saja. Bagaimana bisa dia lolos dari bahaya yang seperti itu?
masuk penjara dan akan dihukum mati tanpa ada alasan apapun. Bagaimana dia bisa lolos? Saudaraku, kita melihat bagaimana cara Tuhan yang supranatural bekerja. Artinya saudaraku, ketika cara-cara lahiriah, cara-cara alamiah, Anda tidak punya kekuatan untuk itu, untuk hal-hal yang dengan cara alamiah, Anda melihat, wah, saya sangat terbatas. Oh saudaraku, percayalah, ada cara-cara supra alamiah, supranatural dari Tuhan, cara-cara surgawi yang akan bertindak, menyatakan kuasanya, memberikan pertolongan dan kekuatan. Kita bisa melihat bagaimana tanpa diduga-duga Petrus dalam penjara, dia dirantai saudaraku, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Bayangin, dirantai saudara, nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu malaikat Tuhan datang mengunjungi dia. Luar biasa kan? Malaikat Tuhan datang dengan cahaya bersinar dalam ruang itu. Nah, cahaya yang bersinar itu menunjukkan kemuliaan Tuhan, karena Tuhan bukan raja kegelapan. Tuhan adalah terang, raja terang itu. Raja terang yang membuat terang di tengah-tengah dunia. Makanya malaikat Tuhan datang bukan dengan cara kegelapan, bukan gelap-gelap saudaraku ya. Justru tempat yang gelap jadi terang, karena malaikat Tuhan datang mengunjungi dengan sinar kemuliaan Tuhan. Kemudian rupanya Petrus kecapean saudara. Secara manusia kan dia bisa stres juga nih. Kenapa saya ditangkap kayak gini nih, dirantai, ancaman hukuman mati, lelah, capek. Dia tertidur saudaraku dalam kelelahannya. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Anda capek, Anda lelah menghadapi hidup ini, Anda merasa nggak kuat lagi, percayalah, supranatural Tuhan, tangan Tuhan menepuk Anda dan berkata, bangunlah segera, kuatkanlah dirimu. Ketika Petrus ditepuk pundaknya dan dikatakan, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Belenggu-belenggu itu langsung hancur, langsung lenyap, rontok kekuatannya saudara. Hilang kekuatan, lenyap kekuatan rantai-rantai itu yang mengikat Petrus. Dengan cara malaikat Tuhan menepuk Petrus. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ketika tangan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, apa yang melilit kita, apa bahaya yang mengikat kita, apa ancaman yang akan mengganggu kita, langsung rontok, langsung lenyap kekuatannya, karena kuasa Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan Anda pada saat ini. Amin. Imani hal demikian. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu, kenakanlah sepatumu, pakailah jubahmu dan ikutlah aku. Ayo, siap-siap. Keluar dari penjara itu, ikut Tuhan, maka Tuhan memberikan jalan keluar. Saat ini saudaraku, masalah apapun juga yang kau hadapi, ikut Tuhan saja, titik. Maka engkau akan melihat Tuhan memberikan Anda kekuatan dan jalan keluar. Percaya campur tangan Tuhan besar dan ajaib di dalam kehidupan Anda. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kuatkan kami, biarlah kami terus beriman. Bahaya apapun juga, masih ada Tuhan yang akan meloloskan kami dari berbagai bahaya, dari berbagai ancaman, dari berbagai ketakutan, dari berbagai kebangkrutan. Ada Tuhan yang menopang iman kami, menopang hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang akan beristirahat tidur dengan berkat dan pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.